videonya, Mbak Dina. Pak Mahdalena, saya sudah gabung ya, Mbak? Iya, tadi iya, lihat. baik, Pak Bahri, saya sudah gabung. Bagaimana Pak Bahri, bisa dimulai? Maaf Pak, coba di unmute dulu Pak Bahri. Ya. Bisa dimulai Pak? Bisa, silakan. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Jumadi MSI selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Yang kami hormati Bapak Dr. Bahri SPD Ilmu Sosial, Bapak Dr. Abdul Syukur M.Hum, Umum P3SI, narasumber atau pemateri kita pada hari ini. Yang kami hormati kandidat Dr. Jumardi, SPD MPD, dosen pendidikan sejarah UHAMKA, serta para peserta kuliah umum yang berkesempatan hadir pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kuliah umum bertajuk Dinamika Kurikulum Sejarah di Indonesia. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW. Baik, sebelum memulai kegiatan kita, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, laporan Ketua Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar kepada Bapak Dr. Bahri SPD MPD, disilahkan. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini kita bertemu meskipun via Zoom, tapi saya kira tidak akan mengurangi esensi dari pelaksanaan kuliah umum yang kita laksanakan hari ini. Terima kasih banyak. Pertama saya ucapkan kepada Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar yang telah memfasilitasi pelaksanaan kuliah umum di Prodi Pendidikan Sejarah dan kesediaan beliau membuka acara ini secara resmi sebentar. Kemudian selamat datang saya ucapkan juga kepada Bapak Dr. Abdul Syukur M.Hum. Beliau adalah dosen Prodi Pendidikan Sejarah di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta, sekaligus sebagai Ketua Umum Perkumpulan Prodi Pendidikan Sejarah se-Indonesia atau yang disingkat dengan P3SI. Beliau juga adalah salah satu dosen saya selama saya menimba ilmu di Universitas Negeri Jakarta. Kemudian kepada teman saya, Pak Mas Jumardi, kandidat doktor yang sebentar lagi akan menyelesaikan studinya di Universitas Negeri Jakarta. Beliau ini adalah dosen di Universitas UHAMKA. Baik Bapak Dekan, Pak Syukur dan Pak Jumardi dan teman-teman yang lain yang sempat bergabung di tempat ini, ada beberapa alasan sehingga saya dan teman-teman panitia mengangkat judul
yang bertajuk Dinamika Kurikulum Sejarah di Indonesia. Salah satu alasan saya, kalau misalnya kita lihat perkembangan kurikulum mulai dari kurikulum 1947, kemudian di kurikulum 1952, kemudian di kurikulum 1964, 68, 75, kemudian 84, 94, 2004, 2006 sampai di kurikulum 2013 itu memiliki tujuan dan pencirian khusus dalam proses belajar mengajar. Tapi saya melihat secara seksama, kalau kita lihat secara detail, tidak ada satupun kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia. Di kurikulum 947 misalnya, itu ciri khususnya menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Itu masih di Orde Lama, masih ada kaitannya dengan kurikulum sejarah. Kalau misalnya kita mau komparasikan dengan kurikulum yang baru, apakah yang lebih parah kurikulum 2013 dengan isu kemarin bahwa akan ada penyederhanaan kurikulum yang dengan pasti itu jelas akan menghindari kurikulum pendidikan sejarah. Mata pelajaran sejarah tidak lagi dianggap sebagai mata kuliah yang wajib, tapi hanya dijadikan sebagai mata kuliah pilihan. Kemudian perubahan kurikulum yang sudah terjadi sampai 10 kali, saya yakin kita bersepakat bahwa belum mampu membawa pendidikan nasional ke tempat yang sesungguhnya, termasuk kurikulum sejarah di persekolahan. Kemudian kurikulum sejarah itu tentunya berdinamika. Dari 10 pergantian kurikulum yang ada, menurut beberapa referensi yang saya baca, Orba itu jelas berhasil menyusun konten materi, tapi sifatnya sangat Indonesia sentris, tidak memiliki perspektif baru dalam penyusunan konten materi dalam pembelajaran sejarah. Ini jelas terkesan dalam tanda kutip anemia terhadap materi-materi tertentu. Saya kira sudah kita pahami materi-materi tertentu yang dimaksud itu materi apa saja. Kemudian tujuan pembelajaran sejarah seakan menjadi paradoks. Di sisi lain itu memang tujuan pedagogik bagi peserta didik, tapi di sisi lain itu ada yang mengemukakan bahwa dijadikan kontrol kekuasaan bagi pemerintah yang berkuasa. Permasalahan khususnya dalam materi pembelajaran sejarah yang dinilai sebelah mata oleh pemerintah, dan kemudian pembelajaran sejarah semakin kehilangan sekira arah dan tujuan sehingga menyisakan banyak permasalahan. Sebentar hal ini akan dikupas oleh Pak Abdul Syukur. Beliau ini menulis terkait dengan kurikulum, perkembangan kurikulum sejarah di Indonesia dalam disertasinya, dan ini banyak sekira dikutip oleh beberapa penulis, termasuk beberapa tulisan saya yang mengutip tulisan beliau. Kemudian Pak Jumardi, terima kasih banyak telah bersedia menjadi moderator di kegiatan ini. Saya kira itu dari saya, Madalena, dengan berharap Pak Dekan bersedia membuka kegiatan ini secara resmi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi laporan dan sambutan dari Bapak Kaprodi Pendidikan Sejarah FIS UNM. Terima kasih, Pak. Selanjutnya, sambutan oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar sekaligus membuka acara kita pada hari ini. Kepada Bapak Profesor Dr. Jumadi MSc, kami silahkan dengan hormat. Baik, suara saya sampai, Magdalena? Pak, baik. Sampai? Ya. Kedengaran, Magdalena?
kedengaran, Pak. Baik, terima kasih banyak. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Madalena sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk masuk di Zoom dalam rangka kuliah umum yang dilaksanakan oleh jurusan program studi pendidikan sejarah di Fakultas Ilmu Sosial. Pertama-tama tentu saya melakukan penghormatan kepada yang hadir dalam room ini. Yang pertama adalah yang saya hormati para wakil dekan yang berkesempatan hadir, Pak narasumber kuliah umum, selamat bergabung Pak Dr. Abdul Syukur M.Hum, Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Dr. Abdul Syukur ini ketua kita di Forum 3SI. Di situ saya kira banyak dinamika, banyak masukan, saran yang senantiasa kita diskusikan. Salah satunya tentu terkait dengan kondisi kurikulum kita, khususnya untuk kurikulum pendidikan sejarah. Jadi kehadiran Pak Dr. Abdul Syukur M.Hum untuk paling tidak memberikan pencerahan kepada kita semua terkait dengan dinamika kurikulum, khususnya kurikulum untuk pendidikan sejarah, saya kira rasanya untuk kita diskusikan pada kesempatan ini. Olehnya itu saya tentu berterima kasih banyak kepada Bapak Ketua P3SI atas perkenannya untuk memberikan kuliah umum kepada mahasiswa, kepada kami semua, dosen yang ada di program studi pendidikan sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Kemudian yang saya hormati para dosen jurusan program studi pendidikan sejarah yang di Zoom ini, moderator, kandidat doktor. Ini hampir nama saya ini sama Pak Bari, Pak Jumardi ini yang kemarin Pak Bari. Ya. Tinggal beda R saja ya. Kalau R-nya dibilang ini kan sudah Jumadi ini Pak Bari. Pak Jumardi, selamat bergabung kembali. Sudah berpartisipasi dalam rangka pengembangan program studi sosiologi Pak Jumardi. Baik. Ya, terima kasih. Kemudian mahasiswa jurusan pendidikan sejarah yang hadir pada kesempatan ini, kalau saya lihat terus bertambah, partisipannya sudah di angka 303. Ini artinya kalau 303, sebagian besar mahasiswa pendidikan sejarah hadir antusias untuk mengikuti kuliah umum yang digagas oleh Prodi. Tentu kalau kita lihat, ini sudah hampir 80% mahasiswa pendidikan sejarah hadir, Pak Bari. Iya, Prof. Kalau dilihat di jumlah partisipan, hampir 80% yang hadir pada kuliah umum. Olehnya itu tentu saya juga ingin menyampaikan terima kasih atas partisipasinya mahasiswa yang sudah bergabung di room ini. Mudah-mudahan ada pencerahan hari ini berkaitan dengan dinamika kurikulum yang ada di kurikulum untuk khususnya kurikulum pendidikan sejarah atau yang berkaitan dengan sejarah Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, yang berikutnya ingin saya sampaikan bahwasanya tentu di pertama-tama kita menyampaikan rasa syukur kita atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Kuasa. Rasa-rasanya untuk di saat pandemi sekarang ini,
nikmat kesehatan yang diberikan kepada kita semua sungguh-sungguh merupakan hal yang patut kita syukuri, karena kenapa kita masih diberikan kesehatan menghadapi era pandemi ini, atau kita dalam suasana pandemi. Salam salawat kepada Nabi kita dan salam sehat kepada kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana disampaikan oleh Pak Ketua Prodi tadi, Pak Dr. Bahri, MPD, bahwasanya tentu di era pandemi ini program studi, saya kira bukan hanya program studi pendidikan sejarah, tetapi semua program studi yang ada di Fakultas Ilmu Sosial kita dorong untuk melakukan pemanfaatan IT dalam rangka apapun. Di antaranya hari ini adalah ini kaitannya dengan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, dengan era digital yang sungguh kita sudah ada di dalamnya. Bagaimana kita tentu memanfaatkan teknologi, sehingga hari ini saya kira dengan via daring yang selama ini kita lakukan dengan via luring, alhamdulillah hari ini kita bisa bersua Kampus Merdeka, sehingga kita dorong semua program studi untuk tentu melakukan adaptasi dengan kurikulum tersebut. Termasuk hari ini tema yang diangkat dalam perkuliahan umum saya kira sangat menarik bagi kita, terutama di akhir-akhir ini, baru-baru saja saya kira diskusi tentang kurikulum sejarah, mata pelajaran sejarah, begitu mengalami dinamika sekaligus dialektika dalam diskusinya. Olehnya itu saya kira apa yang menjadi pokok kuliah umum hari ini sangat menarik untuk kita simak secara bersama, dan lebih menarik lagi karena saya kira yang dihadirkan adalah betul-betul yang paham dengan dinamika kurikulum untuk sejarah, khususnya untuk pendidikan sejarah. Yang terakhir tentu saya ingin menyampaikan terima kasih kepada para narasumber kuliah umum, Pak Dr. Abdul Syukur, MHum. Saya ingin menyampaikan beberapa hari yang lalu, semoga sehat selalu dalam melakukan pencerahan kepada kita semua. Terima kasih banyak sekali lagi atas perkenannya memberikan kuliah umum kepada anak-anak mahasiswa kita di jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Terima kasih kepada moderator Pak Jumardi, terima kasih kepada Bapak, terima kasih sudah bergabung. Ilmu yang kita peroleh tentu menjadi sesuatu manfaat yang kita kembangkan. Olehnya itu saya kira hari ini kuliah umum mudah-mudahan memberikan manfaat terutama untuk pengembangan kurikulum kita di jurusan pendidikan sejarah, tentu dalam khususnya menghadapi era pandemi ini. Saya kira demikian. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan atas izin kita semua. Atas izin Allah SWT, maka kuliah umum dengan tema dinamika kurikulum sejarah di Indonesia yang dilaksanakan oleh Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar pada tanggal 18 Oktober 2020, saya selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial mengajak kepada kita semua untuk dengan sama-sama warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, itulah tadi sambutan dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Kami haturkan banyak selanjutnya untuk memandu jalannya diskusi kita pada hari ini. Dengan hormat saya persilakan kepada Bapak Moderator, Bapak Kandidat Dr. Jumardi, SPD MPD untuk mengambil alih. Saya persilakan, Pak. Baik, terima kasih Mbak Magdalena mengambil alih. Tentara ini pasukan bisa ambil alih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Bapak Profesor Dr. Jumadi SPD MSI yang saya hormati, alhamdulillah disamakan Bapak, dimiripkan. Mudah-mudahan beda R tapi tidak beda ini. Ilmu Pak Dekan Dr. Bahri yang berbahagia, luar biasa Pak, makin sejahtera ini. Doa kami menyertai Bapak membawa kemajuan bagi prodi pendidikan sejahtera di FIS UNM. Selanjutnya saya Dr. Abdul Syukur M.Hum. Beliau juga orang yang sangat berjasa buat pribadi saya. Secara tidak langsung beliau adalah kakak akademik. Di rumah kita ada kakak biologis, di dunia akademik saya punya kakak akademik. Pak Dr. Abdul Syukur M.Hum. Beliau orang yang memberikan banyak keilmuan. Mudah-mudahan di diskusi kita hari ini yang berkaitan dengan dinamika kurikulum sejarah Indonesia, beliau akan mencurahkan segala pikirannya. Beliau akan memberikan pengetahuan terkait perkembangan kurikulum di Indonesia, sekaligus bagaimana kurikulum kemudian menghadapi tantangan zamannya nanti, terutama kurikulum pendidikan sejarah. Sebelum saya serahkan ke Pak Abdul Syukur, saya akan bacakan biodata singkat beliau. Beliau lahir 10 Oktober 19, tapi salah bukan 2020, 10 Oktober, tanggal 10 Oktober. Masih di bulan yang sama, kita sama-sama akan mengucapkan selamat ulang tahun Pak Syukur, meskipun semua terlambat, tapi doa senantiasa tercurah kepada Pak Abdul Syukur untuk terus bisa membawa P3SI dan pendidikan sejarah ke depan lebih baik. Beliau adalah dosen pendidikan sejarah di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta, juga sebagai Ketua Umum Perkumpulan Prodi Pendidikan Sejarah Indonesia P3SI. Pendidikan beliau tahun 1995 lulus sarjana dari jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab Institut Agama Islam Negeri IAIN Jakarta, sekarang jadi UIN Jakarta. Skripsi beliau itu tentang pasang surut golongan Islam dan TNI Angkatan Darat. Kemudian tahun 2001 lulus magister dari Prodi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya FIB Universitas Indonesia. Tesis beliau tentang gerakan Usroh di Indonesia, kasus Lampung, program studi, dan disertasi beliau pengajaran sejarah Indonesia kurikulum 64 sampai 2004, sebuah stabilitas yang dinamis. Berangkat dari kajian ilmiah disertasi beliau memang orang yang sangat memahami bagaimana kurikulum di Indonesia. Pak Syukur yang berbahagia, sebelum saya serahkan ke Pak Abdul Syukur, saya ingin cerita sedikit Pak, sebagai ini. Ada seorang jurnalis yang cukup ternama, mengajar di sebuah perguruan tinggi yang kebetulan jurusannya memang bukan jurusan sejarah Pak Abdul Syukur, tapi jurusannya jurnalisme.
Di saat perkuliahan, seorang jurnalis ini kemudian mempertanyakan kepada mahasiswanya, ke-20, tapi sudah ada di sejak abad-abad sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya. Tetap jelas gitu, yang tegas, meskipun tidak pendidikan sejarah dalam artian sebenarnya, mereka tetap harus mempelajari sejarah. Dengan demikian, tentu akan menjadi suatu masalah ketika di akhir-akhir ini timbul wacana untuk merubah mata pelajaran sejarah di tingkat sekolah menengah atas dari wajib menjadi pilihan. Tentu hal ini akan menjadi miris begitu mereka melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, untuk itu pengantar cerita, mudah-mudahan ilmu yang akan disampaikan Pak Syukur, pengetahuan akan disampaikan Pak Syukur sangat bisa menjawab tantangan zaman, terutama adik-adik kita, calon-calon akademisi pendidikan sejarah di UNM. Daftar akan mempersilahkan Pak Syukur menyampaikan paparan materi dinamika kurikulum sejarah Indonesia. Pak Bari, mohon izin Pak Bari, ini link waktu saya agak kacau nih. Di sini 924 Pak Bari, Mbak Magdalena. Berarti di sana 10.24 ya? Betul, Pak. Saya konfirmasi ulang. Oke, alhamdulillah. Takut salah saya. Karena settingan jamnya belum dirubah. Baik, Pak Syukur, tanpa mengurangi rasa hormat, mohon izin kepada Pak Dekan, Pak diskusi umum kuliah umum kali ini dengan tema dinamika kurikulum pendidikan sejarah Indonesia selama 25 menit, Pak Abdul Syukur. 25 menit ke depan diharapkan teman-teman bisa mendengarkan sekaligus mencatat beberapa pertanyaan besar yang mengganggu, mungkin masih mengganjal di pikiran teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian. Kemudian nanti bisa kita tanyakan di sesi tanya jawab. Untuk itu tanpa berpanjang lebar saya persilakan Pak Abdul Syukur untuk menyampaikan paparannya. Silakan Pak Abdul Syukur. Terima kasih Pak Jumardi, moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Negeri Makassar, Bapak Profesor Dr. Haji Hussein Syam, dan yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, Bapak Profesor Dr. Jumadi. Terima kasih ucapan ulang tahunnya. Ini saya sangat terhormat diberikan ucapan oleh seorang dekan. Terima kasih. Dan juga kepada seluruh wakil dekan Fakultas Ilmu Sosial yang bergabung dalam kegiatan kuliah umum ini. Terima kasih, suatu penghormatan Bapak-Bapak bisa bergabung di dalam kuliah umum ini. Terima kasih kepada Kaprodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, Bapak Dr. Bahri, yang sangat agresif, energik, mudah-mudahan terus berkarir cerah di bidang akademik. Dan terima kasih untuk seluruh dosen Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar yang hadir. Terima kasih, ini kehormatan buat. Dan khusus saya terima kasih kepada anak-anak saya, para mahasiswa Universitas Negeri Makassar, khususnya program studi pendidikan sejarah. Terima kasih sudah hadir, mau mendengarkan. Ada yang menjadi ahli kurikulum, ahli bagaimana mengemas
kemudian melanjutkan kuliah kurikulum, terutama kurikulum pendidikan sejarah. Bapak dan Ibu sekalian, dan yang saya hormati juga ini Pak Jumardi, yang hampir salah dengan Pak Dekan, Pak Jelas. Alhamdulillah kalau terlihat jelas. Di sini saya mohon maaf Pak Kaprodi, saya sedikit mengubah dinamika tidak kurikulum tetapi mata pelajaran sejarah di Indonesia. Yang saya ubah ini adalah dari kurikulum menjadi mata pelajaran. Artinya biar lebih spesifik lagi. Kita akan lihat di sini ya dinamika mata pelajaran sejarah di Indonesia. Nanti saya fokusnya mata pelajaran yang ada di dalam kurikulum 20 yang bikin geger, itu masih dalam konsep penyederhanaan kurikulum. Ini semuanya saya ambil, saya kembangkan dari disertasi saya yang cukup lama saya bikin disertasi itu di Universitas Indonesia. Jadi bagaimana orang yang berlatar belakang ilmu murni, ilmu sejarah murni, melihat kurikulum. Fokus saya pendidikan, jadi saya menyesuaikan dengan latar belakang keilmuan saya. Saudara-saudara sekalian, kita lihat di sini kenapa ini harus kita bahas. Harus kita bahas karena pertama-tama mungkin dipicu oleh gagasan tentang penyederhanaan kurikulum. Saya sempat berkomunikasi dengan Kabalitbang Kemendikbud, Pak Toto, mempertanyakan masalah ini secara pribadi, menuju untuk pergantian kurikulum 2013 dengan 2022. Ini memang di kita kurikulum berganti setiap 10 tahun sekali. Dan 2013 kurikulum itu tidak pernah diganti tapi direvisi terus. Setiap tahun direvisi itu artinya ada masalah dalam kurikulum 2013 sehingga harus selalu direvisi. Nah, itu tidak terjadi di Indonesia. Kenapa? Coba kita saksikan lagi ya, saudara-saudara sekalian. Kalau kita mengikuti rencana pemerintah yang mengganti kurikulum setiap 10 tahun sekali, ini kurikulum. Namanya masih barulah disebut dengan nama kurikulum. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita hitung dari 64, ini kurikulum paling seru di Indonesia ini kurikulum 1964. Itu kurikulum benar-benar pertarungan antar kekuatan politik. Karena penelitian saya itu nanti salah satu temuannya adalah sangat kuat, dan itu direpresentasikan dengan 64 pertarungan antara komunis dan non-komunis. Nanti kita lihat di isinya, diisi dari konten mata pelajaran itu sendiri. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat, kalau menurut aturan setiap satu dasawarta, setiap 10 tahun sekali kita berganti kurikulum, kalau normal itu ada di sebelah kiri. Kurikulum 64 ganti 74, kita normal 74.
kemudian ganti 84, ganti 94, ganti 2004, tetapi tidak normal. Nah, nanti kenapa tidak normal? Orang sejarah kan selalu tertarik dengan sesuatu yang tidak biasa terjadi. Misalnya kurikulum 64 yang tidak normal itu yang merah-merah. Kurikulum 64 itu diganti dengan kurikulum 68. Harusnya 74, tetapi 68 sudah ada kurikulum baru. Meskipun namanya bukan kurikulum, tetapi itu adalah pegangan, panduan untuk pembelajaran di sekolah. Kemudian di tahun 94, yang seharusnya ganti 2004, kita ada kurikulum yang disebut dengan suplemen, itu tahun 1999. Kenapa harus ada kurikulum suplemen 1999? Kemudian 2004 itu tiba-tiba dibatalkan. KBK kan, kurikulum berbasis kompetensi. Makanya ada plesetan dari kalangan guru dan kurikulum. KBK ini kurikulum belum kelar sudah diganti. Belum kelar itu selesai. Jadi kurikulum ini dibatalkan, kemudian mau diganti dengan kurikulum 2006. Nah, setelah itu kita tidak 10 tahun, tetapi kita 2013. Kenapa tidak 2014? Nah, ini pertanyaan lagi. Kalau kita mengacu ke 2004, harusnya 2014. Tapi kenapa harus 2013? Nah, ini kaitannya dengan politik, Bapak Ibu. Kita lihat di sini supaya kita lebih konseptual. Saya tekankan di sini pengaruh kepentingan politik dalam penyusunan mata pelajaran sejarah. Di sini saya bagi, yang pertama adalah periode Orde Baru. Kurikulumnya 68 sampai nanti 64. Kan Orde Baru berakhir 98. Ini Pak masih. Nah, kemudian nanti akan lihat periode reformasi 98 sampai yang terakhir. Terakhir ini karena adanya konsep gagasan tentang penyederhanaan kurikulum yang gagasan itu mereduksi, mengurangi peranan pembelajaran mata pelajaran sejarah. Nah, saudara, kita lihat di tahun 1960, kenapa muncul 1968 sehingga menggantikan kurikulum 64, itu karena memang ada peristiwa politik, peristiwa besar saat itu. Yaitu peristiwa 65, yang ini nanti berlanjut pada peristiwa 66, 67, 68. Ada komunis sampai 65 itu sangat berpengaruh di Indonesia. Tiba-tiba hancur. Nah, ini kan luar biasa. Kemudian hancurnya pengaruh politik kenapa sampai harus ada perubahan kurikulum. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan pelajaran lain, bukan karena mata pelajaran matematika, bukan karena mata pelajaran fisika, tetapi mata pelajaran sejarah. Karena mata pelajaran sejarah di kurikulum 1964 itu adalah belum selesai pertarungan antara kekuatan-kekuatan politik yang saat itu Partai Komunis dan Angkatan Darat bertarung dalam memperebutkan konten dan narasi konten mata pelajaran sejarah.
Apa yang harus diajarkan dan apa yang tidak harus diajarkan itu perebutan. Itu sudah diteliti oleh yang dari Singapura itu tentang apa sejarah yang berseragam. Itu pertarungan politik. Saya juga menemukan ada pertarungan kalau kita lihat teks kurikulumnya, kurikulum sejarah tentang kontennya itu ada pertarungan antara PKI, Angkatan Darat, dan juga kekuatan non-komunis semuanya dalam memperbukakan konten dan narasi konten mata pelajaran sejarah. Nah, saudara, apakah ini berulang? Ternyata berulang. Kita menyaksikan Orde Baru tiba-tiba berhenti di bulan tanggal 21 Mei tahun 1989. Ini bukan 68, ini 89. 1989. Berhenti. Kemudian pengaruh militer menurun drastis. Pak Harto hilang, Presiden reformasi tidak bisa menjadi kekuatan poros utama seperti yang diperankan oleh Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto. Tidak ada. Akibatnya apa? Akibatnya partai tidak berpengaruh, tidak ada pemimpin utama seperti Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto, sehingga yang muncul adalah kekuatan kelompok-kelompok penekan politik, punya kepentingan bagaimana mata pelajaran sejarah itu harus dibentuk, susun, dan diajar. Di antaranya bentuknya adalah lembaga swadaya masyarakat. Nah, LSM yang bergerak di bidang HAM itu sangat besar pengaruhnya pada akhir Orde Baru dan sampai sekarang saya kira, karena dapat dukungan dari masyarakat internasional. Nah, pengaruh-pengaruh itu menyebabkan kurikulum harus diubah. Karena saya penelitiannya masalah ini, saya sempat wawancara dengan Menteri Pendidikan almarhum Pak Yuwono Sudarsono, Menteri Pendidikan saat itu. Kenapa harus ada kurikulum 1959? Menurut Pak Yuwono itu awalnya mau diubah kurikulumnya menjadi kurikulum 1959. Kemudian ada advice, ada saran dari para ahli kurikulum dan juga kementerian, ahli di kementerian, bahwa tidak boleh mengubah kurikulum sebelum 10 tahun. Sehingga disebutlah suplemen. Saya tanya, kenapa harus ada suplemen kurikulum? Karena adanya desakan untuk mengganti mata pelajaran sejarah. Ganti dalam arti kontennya. Kontennya diganti, narasinya diganti. Semuanya terfokus kepada peristiwa 65. Nah, ini ada desakan supaya mengganti. Padahal adanya ekstrim 65 tidak perlu diajarkan saja. Tidak perlu diajarkan, tetapi yang moderat adalah mengganti narasi 65. Nah, ini nanti dikaitkan dengan HAM nanti. Dengan HAM, karena dianggapnya mata pelajaran sejarah Orde Baru itu mewariskan dendam, sejarahnya adalah sejarah yang berdarah-darah. Ini yang disampaikan kepada Pak Yuwono dan saya tulis di dalam disertasi saya. Nah, ini artinya apa? Artinya bahwa dalam penyusunan mata pelajaran sejarah. Jadi dua hal itu tadi, memilih kontennya, apa yang harus diajarkan dan apa yang tidak harus diajarkan. Kemudian yang kedua, narasinya bagaimana? Narasi yang diajarkan itu. Itu dua hal itu sampai sekarang masih berebutan pengaruh. Saudara, kita lihat di sini, saya coba ini sebenarnya catatan-catatan saya dalam disertasi. Saya melihat sebenarnya mata pelajaran sejarah itu diajarkan di mana sih gitu. Saya coba lihat di 68. Mata pelajaran sejarah itu diajarkan dari SD, SMP, SMA, tetapi berbeda kedudukannya. Kalau 68, 75,
itu SD dan SMP digabungkan menjadi bagian dari ilmu pengetahuan sosial. Nah, barulah di SMP itu menjadi mata pelajaran tersendiri, mata pelajaran sejarah Indonesia, itu di tahun 84, kurikulum 84. Namanya bukan lagi sejarah Indonesia, tapi sejarah nasional Indonesia, SNI. Nomenklatur mata pelajarannya. Ini nomenklatur juga nanti menarik nih, karena nomenklatur kita berubah-ubah. Ada 3 yang dipakai. Pertama sejarah, kedua sejarah nasional Indonesia, yang ketiga sejarah Indonesia, nasionalnya hilang. Itu nomenklatur dari mata pelajaran sejarah. Nah, saudara-saudara, format SMP dan SMA mata pelajaran sejarah sebagai mata pelajaran mandiri itu dipertahankan dalam kurikulum 1994. Dipertahankan. Nanti diubah lagi. Diubah lagi di tahun 2013. Disambung dengan IPS yang suplemen itu, karena rencananya mau diubah karena dianggap saat itu mata pelajaran sejarah adalah sumber konflik yang tidak selesai antar kekuatan, karena berebut di situ, demo, saling mengerahkan massa, itu tuntutannya satu sebenarnya. Peristiwa 65 diajarkan apa nggak diajarkan, itu tuntutannya. Makanya ada ini untuk menenangkan itu, rencananya mata pelajaran sejarah dihilangkan. Rencananya. Tetapi itu tetap didikan masuk dalam, supaya lebih meluas, disebutlah dengan tema-tema materi-materi pelajaran sejarah yang kontroversial. Tidak hanya 65, banyak yang kontroversial di kita. Itu nanti teman-teman yang guru mungkin pernah ikut pelatihan atau apa tentang tema, bagaimana mengajarkan tema-tema kontroversial. Peristiwa 65 dulu tidak kontroversial. Kontroversial itu setelah Orde Baru berakhir. Karena dianggap tidak sesuai dengan fakta oleh kekuatan-kekuatan yang tadi saya bilang kelompok menekan. Kemudian saudara-saudara, kelompok penekan ini sangat besar kekuatannya di awal reformasi. Sehingga berhasil melobi pemerintah. Misalnya menghentikan penayangan film G30S. Itu keberhasilannya. Kemudian yang kedua, menghilangkan, ini terdapat di 2004, kurikulum 2004. Ini panjang ceritanya, karena ini kepala Puskur Ibu Diah itu sampai terseret-seret gara-gara hilangnya PKI di dalam menjelaskan gerakan 30 September. Dan hilangnya materi PKI tahun 48. Ini sampai ke DPR. DPR itu kalau Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian lihat koran-koran, di DPR ramai sekali. Ramai sekali. Kebetulan saya waktu itu wartawan, sehingga saya mengikuti peristiwa ini. Yang paling keras itu dari Jawa Timur untuk menolak kurikulum 2004. Akhirnya kurikulum 2004 ini dibatalkan. Dibatalkan bukan karena mata pelajaran lain, itu karena mata pelajaran sejarah. Dibatalkan, munculnya kurikulum 2006. 2006, tapi mata pelajaran sejarah dikurangi sangat drastis. Karena memang dianggap mata pelajaran sejarah adalah sumber konflik. Sumber ketidakakuran antar kekuatan politik di Indonesia. Nah, saudara-saudara, akhirnya dianggap SMP tidak perlu terlibat dalam konflik ini sehingga dihilangkan, masuk ke dalam IPS. Dan di 2013 dikonsentrasikan di SMA. Ini seperti kurikulum 75 dan sebelumnya, dan dibagi menjadi 2 mata pelajaran. Satu dalam kelompok wajib itu sejarah Indonesia, itu tentang sejarah Indonesia dari awal sampai akhir, titik tekannya ke sana. Kemudian sejarah peminatan, kelompok mata pelajaran peminatan, itu sejarah nomenklaturnya.
yaitu tentang sejarah sebagai ilmu dan dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa internasional. Itu adalah 2013. Tetapi di sini saya kira forumnya nanti beda ya. Kita boleh berbeda pendapat tentang konsep ini. Konsep peminatan dan wajib dan bagaimana implementasinya. Saya kira para guru tuh banyak yang mengalami kesulitan. Termasuk murid-muridnya nih ya. Adik-adik yang sekarang kuliah di UNM waktu SMA mungkin juga agak boring ya karena materinya mirip antara yang diwajib dan yang di peminatan. Nah, saudara-saudara sekalian, saya akan melihat tentang kesadaran sejarah. Dua pemerintahan ini. Menurut saya, ini Bapak, Ibu, saudara-saudara boleh berbeda dengan saya di sini. Menurut saya, pemerintah Orde Baru itu punya kesadaran sejarah yang sangat tinggi. Beda dengan reformasi. Reformasi tidak punya kesadaran sejarah. Karena sadar sejarahnya sangat tinggi semasa Orde Baru, itu mata pelajaran sejarah mendapatkan tempat terhormat. Meskipun di dalam kontrol pemerintah ya. Sebagai official history, sejarah resmi, yang mengungkapkan tentang pandangan pemerintah terhadap masalah-masalah sejarah. Bisa disebut dengan visi masa lalu Orde Baru terhadap masa depannya. Visi masa lalu itu sangat penting. Beda dengan reformasi. Reformasi tidak punya itu. Tidak punya, sehingga mata pelajaran sejarah dianggap sebagai mata pelajaran yang membebani kurikulum. Karena toh tidak dijadikan dasar untuk peringkat di internasional dan lain sebagainya, sementara menghabiskan waktu yang banyak. Ini bisa dilihat dari konsepnya PSKP katanya, konsultan pemerintah untuk pembuatan kurikulum itu PSPK, PSKP. Ya, itu bisa dilihat dari tulisan-tulisan pemikir-pemikirnya. Nah, saudara-saudara, kita lihat kita lihat komparasinya ya, komparasi yang saya mengatakan Orde Baru punya kesadaran sejarah yang tinggi, reformasi tidak. Pertama, karena sadar akan pentingnya sejarah, pemerintah Orde Baru itu berusaha sekali untuk menyusun konten mata pelajaran sejarah. Ini dibuatlah masyarakat sejarawan Indonesia, dikumpulkan para sejarawan Indonesia, dibuat panitia, disuruh bekerja, didanai bekerja untuk menyusun konten mata pelajaran sejarah. Sebenarnya bukan konten mata pelajaran sejarah, untuk menyusun tentang sejarah Indonesia. Di sana para Indonesia sentris. Ini perlu dipahami karena sekarang ini ada yang kurang tepat dalam memahami Indonesia sentris. Jadi kenapa para sejarawan Indonesia saat itu memilih untuk menyusun sejarah Indonesia berdasarkan perspektif Indonesia sentris? Karena yang ada saat itu adalah perspektif Belanda sentris. Jadi Belanda sentris itu artinya menulis sejarah dengan memusatkan perhatian kepada bangsa Belanda dari mulai dia ada di negerinya sampai ke Indonesia, kemudian dia datang ke sini membawa peradaban. Itu yang diprotes orang. Makanya diganti dengan perspektif lain, yaitu Indonesia sentris. Yang berpusat kepada bangsa Indonesia. Kapan bangsa Indonesia ada, bagaimana bangsa Indonesia mulai membangun kebudayaan, membangun peradaban, membangun perekonomian, kemudian datang orang-orang asing, orang Eropa, bagaimana interaksi dengan orang-orang Eropa, itulah yang diajarkan di dalam sejarah nasional Indonesia. Nah, saudara-saudara, Orde Baru akhirnya dengan bantuan para sejarawan Indonesia berhasil Indonesia sebanyak 6 jilid. Nah, buku ini menjadi pusat konten dan narasi konten mata pelajaran sejarah Indonesia. Ini memang official history, sejarah resminya.
pandangan sejarah peristiwa-peristiwa yang sudah dilalui oleh bangsa Indonesia. Berbeda dengan reformasi. Reformasi yang tadi saya sudah gambarkan di awal-awal, desakan-desakan mengubah konten dan narasi konten sangat besar, tetapi reformasi tidak pernah menyusun buku seperti yang dilakukan oleh Orde Baru. Saya terlibat di dalam buku ensiklopedi Indonesia dalam arus sejarah. Itu ada 100 sejarawan, salah satunya saya waktu itu. Itu ada ya, ini kebetulan di ruang kerja saya ada. Ini bukunya seperti ini. Buku sejarah Indonesia dalam arus sejarah, tetapi tidak tersusun seperti SNI, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk pengembangan mata pelajaran sejarah. Kesulitan para guru-guru dan penulis buku, juga penyusun konten mata pelajaran sejarah. Nah, saudara-saudara sekalian, di sini Pak Jumarti, waktu saya sudah habis ya. Pak Jumarti? Belum, Ada Halo, Pak. Saya lanjut. Ini mata pelajaran sejarah yang ada di Indonesia bisa dilihat. Nah, menurut saya ya, perintah reformasi menurut cara dasar dan bagaimana. Kemudian konten mata pelajaran sejarah ini warisan lama ini. Apakah harus berbeda dengan yang sudah disusun Orde Baru atau tidak? Bagaimana cara memilih konten ini boleh atau tidak? Contoh misalnya konten yang sangat terkenal di kita. Nah, ini PR yang tidak pernah diselesaikan oleh permintaan reformasi. Kalau Orde Baru menyelesaikan bahwa yang benar adalah seperti yang tertera di dalam buku SNI. Itu Orde Baru. Reformasi kan tidak. Diserahkan kepada semua orang. Yang bingung nanti guru. Yang bingung itu nanti guru. Ini yang jadi masalah. Kemudian menurut saya Orde Baru, pemerintah sekarang perlu menyusun paradigma baru. New paradigm. Buat mata pelajaran sejarah, bahwa mata pelajaran perubahan kurikulum tidak dapat dilakukan secara teratur setiap 10 tahun sekali. Ini membuktikan bahwa penyusunan kurikulum sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik. Mata pelajaran sejarah adalah representasi dari pertarungan politik dalam penyusunan kurikulum. Nah, bulan September 2020 itu menurunkan kepercayaan publik terhadap kesungguhan pemerintah untuk memperkuat mata pelajaran sejarah. Kenapa? Karena pemerintah sudah kehilangan arah. Tidak punya arah yang jelas untuk mengembangkan mata pelajaran sejarah. Kemudian menurut saya seharusnya mata pelajaran sejarah dan PPKN itu harus diperlakukan secara berbeda dengan mata pelajaran lain. Karena ini berkaitan langsung dengan masalah-masalah di luar akademik. Nah, ini adalah apa-apa yang saya inikan. Mudah-mudahan ini menjadi pematik untuk kita diskusi. Saya sangat senang sekali kalau ada yang punya pendapat berbeda dengan saya. Karena ini adalah academic discourse. Ini kita boleh berbeda. Terima kasih.
Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pak Syukur, terima kasih atas paparannya yang sangat luar biasa. Teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu guru yang ada di Zoom ini, kita sudah Mbak Lena? Jelas ya? Halo? Ya, jelas Pak, jelas Halo? Pak. Jelas ya? Jelas. Sangat luar biasa, terkaget-kaget juga kita mendengar bahwa ternyata berdasarkan paparan tadi, mata pelajaran menjadi kunci dalam membangun bangsa. Karena di sana ada pertarungan politik yang sangat-sangat kuat. Kaitan dengan apa? Dengan posisi bangsa yang besar ini, bangsa kita, bangsa Indonesia. Saya mencatat hal yang paling krusial adalah terkait peran politik dalam kurikulum pendidikan mata pelajaran sejarah khususnya di SMA. Kalau tadi saya di awal saya sampaikan pendidikan sejarah di perguruan tinggi, tapi ternyata di perguruan tinggi sudah lebih aman lah ya. Tapi di pendidikan menengah ini menjadi hal yang krusial, terutama terkait kurikulum. Bagaimana kekuatan politik mata pelajaran di sekolah. Tentu ini informasi yang membanggakan buat adik-adik kita mahasiswa pendidikan sejarah. Banggalah kalian telah masuk ke ruang-ruang akademik yang sangat luar biasa seperti ini. Banggalah kalian masuk pendidikan sejarah UNM. Ini bukan promosi maksudnya. Memang ternyata begitu kita ketahui, ternyata mata pelajaran sangat menentukan lajunya bangsa. Sehingga kalau sampai hari banyak terjadi kegaduhan, adik-adik mahasiswa tidak perlu kaget. Ternyata memang partai kekuatan politik sangat luar biasa berperan. Nah, supaya lebih menguatkan diskusi kita, saya persilakan kepada audiens yang ada di diskusi ini bertanya langsung ke Pak Abdul Syukur. Kalau memang tidak bisa mengeluarkan suara, bisa melalui chat. Nanti saya dibantu Mbak Mahdalena. Yang sudah nanti bertanya silahkan mengangkat tangan. Saya boleh bertanya, Baik, yang Pak? pertama ada Pak Muh Ferdi Yadi. Pak Muh silakan menyampaikan di ini dulu disebut ininya dulu, identitasnya dulu ya. Silakan Mas. Ya, suara saya kedengaran, Pak. Ya, Jelas. kedengaran. Ya, saya Ferdi, saya alumni dari UNM. Saya juga saya mungkin yang menjadi problematika pelajaran sejarah saat ini kan saya tidak akan mengulas tentang perdebatan apakah itu wajib, apakah itu pilihan yang saat ini. Tapi saya akan mencoba untuk mengulas kembali satu problem yang saya sampaikan. Terutama ketika kita bicara tentang konten peristiwa sejarah itu sendiri yang akan kita ajarkan kepada siswa yang berkaitan dengan sejarah Indonesia yang kontroversial begitu. Nah, misalnya terkait dengan peristiwa G30S65 ya. Tadi juga sempat disinggung oleh Bapak narasumber. Kita bisa melihat bahwa salah satu peristiwa yang kontroversial adalah G30S65. Nah, memang yang menjadi tantangannya adalah kita masih melihat bahwa dalam buku mata pelajaran sejarah yang dianjurkan ke siswa, memang masih dinominasi oleh narasi sejarah Orde Baru. Isinya mungkin masih kental dengan doktrin yang sebenarnya mendorong siswa bangga dengan sejarah bangsanya, tetapi bukan menjadi Mendikbud 2015 itu sudah ada 6 versi yang disampaikan, tapi kita penamaannya masih menggunakan penamaan DKI. Nah, ini juga tentu membuat guru sejarah harus terdorong untuk memperkaya dirinya terkait dengan pengetahuan sejarah di 65 dengan banyaknya versi itu. Nah, pertanyaan saya mungkin,
karena ini juga kita bicara konteks ini ya, kita bisa melihat bahwa hari ini memang selalu ada banyak kelompok intoleran muncul, lagi mendekati apa ya, momen politik tertentu, tapi itu memberikan efek sampai ke guru-guru juga merasa terpengaruh gitu. Nah, apakah ini memberikan dampak bagi mata pelajaran sejarah sendiri kepada siswa yang seharusnya memahami peristiwa sejarah secara utuh? Kedua adalah apa yang harus dilakukan oleh guru sejarah terkait dengan hal tersebut? Mungkin itu. Baik, terima kasih Silam. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Muhammad Ilham, dosen Pak Abdul Syukur juga, mohon maaf, mahasiswa Pak Abdul Syukur di UNJ. Saya ingin bertanya Pak, kan bagaimana sejarah ini bisa memiliki dampak yang memberikan kesadaran sejarah kepada mahasiswa. Karena kalau kita dari segi ilmu, mulai dari SD, SMP, SMA, ataupun mahasiswa kan itu kita bisa dapati hal-hal yang ingin menimbulkan kesadaran sejarah atau menjadinya pendidikan sejarah sebagai pelajaran yang sifatnya wajib dan memiliki porsi jam yang lebih banyaklah di satuan pendidikan kita nantinya. Seperti itu Pak. Terima kasih Pak atas. Baik, terima kasih Mas Ilham. Izin mengingatkan kegiatan bisa di-share melalui chat supaya tergambar gitu semua aktivitas kita di kegiatan hari ini. Baik, selanjutnya ada Adil Akbar. Mas Adil Akbar, dipersilakan Mas Adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan saya Adil Akbar. Saya salah satu dari anggota Asosiasi Guru Sejarah Indonesia di Sulawesi Selatan. Hal pertama yang isu mengenai reduksi mata pelajaran sejarah yang dikemukakan oleh Kementerian Pendidikan itu memberikan sebenarnya satu tamparan buat kami para guru-guru bahwa mata pelajaran ini akan dihilangkan, otomatis akan berpengaruh pada guru sejarah. Tapi di sisi lain ini juga menjadi satu otokritik bahwa ada pandangan dari pemerintah bahwa belajar sejarah itu tidak penting. Pandangan ini sebenarnya selaras dengan beberapa siswa saya yang sempat saya ajar, bahwa mengapa sih kita mempelajari masa lalu, apa pentingnya masa lalu buat masa sekarang. Nah, jadi sebenarnya di satu sisi memang ada satu kekhawatiran mata pelajaran ini hilang, tapi di sisi lain ini juga satu bentuk kritik buat kita, buat para guru, bagaimana sih menyampaikan konten sejarah bahwa belajar sejarah itu penting, mempelajari masa lalu itu penting, sebagaimana mempelajari mata pelajaran yang lainnya. Jadi saya hanya berbicara mengenai konten, bagaimana seorang guru itu harus meyakinkan para peserta didik bahwa belajar sejarah itu penting. Nah, semoga kekhawatiran saya ini bisa dijawab oleh pemateri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Adil Akbar, ya. Asosiasi Guru Indonesia Sulawesi. Pak Syukur 3 dulu ya. 3 dulu. Yang pertama dari Mas Ferdi yang mempertanyakan apa
karena kekhawatiran terhadap guru nih, dampaknya dan apa yang harus dilakukan oleh guru. Yang kedua, Mas Ilham yang bertanyakan bagaimana memberikan kesadaran sejarah kepada masyarakat Indonesia. Yang ketiga, Mas Adil, mirip dengan Pak Mas Mukerdi, bagaimana kemudian bisa menyampaikan sejarah itu penting bagi siswa-siswa di sekolah menengah, karena informasi yang tadi disampaikan Pak Syukur, September 2020 merupakan waktu yang ramai. Ini sekaligus otokritik gitu buat guru-guru di sekolah. Silakan Pak Abdul Syukur. Terima kasih Pak. Untuk menanggapi. Jadi saya kira saya pernah menjawabnya di forum diskusi alumni UNJ, IKA UNJ, tanggal akhir bulan September ya. Bisa nggak apa-apa, saya ulang lagi. Tentang kontroversi, misalnya kontroversi 65 itu memang menyulitkan guru karena dihadirkan 6 versi. Nah, saudara, saya kira apa saja yang dipilih silakan, hanya saja pemerintah itu perlu mengeluarkan pandangan resminya terhadap peristiwa itu. Tidak bisa dibiarkan kepada masyarakat. Pemerintah harus pilih saja yang mana yang menurut pemerintah sangat rasional. Apakah ini DKI yang melakukan, apakah ini Angkatan Darat, apakah ini Soekarno, apakah Soeharto, silakan pemerintah pilih. Pilih sehingga guru tidak jadi beban di depan kelas. Jadi kelihatan bodoh ketika berdebat dengan siswanya, kemudian ya seperti itulah gitu ya. Nah, itu yang tidak dilakukan, tidak hanya pada pemerintahan Pak Jokowi yang sekarang. Saya kira dari awal, dari 98, perintah reformasi tidak menyelesaikan masalah ini. Dari 98, ya, itu tidak diselesaikan. Dianggap selesai saja. Nah, itu akibatnya, ini laten ya, apa namanya, sekali-kali waktu bisa meletup lagi. Dan meletup yang kemarin ini meletup. Tahun depan akan meletup lagi seperti ini. Kenapa? Karena tidak ada ketegasan. Karena untuk di SMP, SMA, apalagi SMP ya, itu tidak bisa siswa itu dibiarkan berdebat, memutuskan sendiri seperti ILC TV1 itu ya. Kami yang membahas, Anda memutuskan, itu tidak bisa. Para siswa itu harus diarahkan kemana? Yaitu berdasarkan pada pandangan pemerintah terhadap masa lalu. Yang saya sebut dengan visi masa lalu itu penting. Dan reformasi tidak punya visi masa lalu. Berbeda dengan Orde Baru. Orde Baru itu punya. Ini terlepas dari salah apa tidak ya visinya ya. Setuju apa tidak, tapi dia punya. Reformasi tidak punya. Akibatnya guru-guru banyak yang kesulitan untuk yang masalah-masalah kontroversial. Ini kan masalahnya menjadi kontroversial karena kan pemerintah tidak punya pandangan yang resmi. Pada masa Orde Baru tidak kontroversial. Kan satu pandangan Orde Baru tuh, bahwa G30S itu adalah dibuat oleh PKI, sudah selesai. Tidak boleh mengajarkan yang lain. Karena bertentangan dengan pandangan pemerintah. Itu tidak kontroversial. Menjadi kontroversial karena pandangan lain dibolehkan. Dari awal, dari 98, pemerintah reformasi tidak mau menyelesaikan masalah mungkin ya. Karena seperti makan buah semalakama, di A ini salah, yang B salah. Daripada salah dua-duanya nggak usah jalan, diam aja di tempat. Jadi masalah ya. Kemudian yang lain ini sejalan dengan yang pertanyaan ini tadi Pak Ilham ini dosen di UNM. Terima kasih. Iya. Sekarang jadi mahasiswa Bapak di UNJ. Iya, oke. Terima kasih Pak. Terima sekali Pak Rasid bisa mau bergabung dalam sini. Terima kasih Pak Rasid. Nah, sini pertanyaan dengan Adil. Adil Akbar.
jarang jadi tidak penting mata pelajaran sejarah. Kenapa? Enggak jelas kok. Yang enggak jelas kok diajarin ke anak-anak. Sudah itu mata pelajaran tidak diujikan dan lain sebagainya, sehingga orang siswa itu belajar sejarah itu malas sebenarnya. Dan pemerintah menganggap itu juga, minimal konseptor yang sekarang ini. Coba kita pahami ya, pahami rasionalitas dari konseptor. Saya kira ada benarnya juga kalau menganggap mata pelajaran secara tidak penting. Yang pertama gini, di 2013 mata pelajaran aja Bapak Ibu saudara-saudara hitung, di wajib itu berapa SKS, berapa jam mata pelajaran. Kemudian menurut saya ini persoalannya kita tidak berhasil dalam membedakan antara yang wajib dan gurunya bosan karena mengajarkan hal yang sama, muridnya juga bosan karena mendengarkan hal yang sama. Kenapa? Karena kita menggunakan metodologi tentang pendalaman dan perluasan materi. Itu teori spiral, makin ke dalam makin luas itu. Itu kan metode yang diajarkan orang-orang eksak gitu. Orang eksak kan mengenal perhitungan sederhana, perhitungan sulit, dan perhitungan yang sangat sulit. Di kita mestinya begitu. Belajar perang di Penogoro, Pangeran di Penogoro di SD, berbeda dengan di SMP, berbeda dengan SMA. Beda di mana? Kedalaman dan keluasan. Atau paling nggak di peminatan dan di wajib harusnya berbeda. Tapi yang terjadi adalah ya sama saja, tidak ada bedanya. Itu ya. Kemudian yang selanjutnya dari saudara Ilham tentang kesinggaran mata pelajaran sejarah itu terhormat dalam 45. Dijadikan sebagai satu-satunya tumpuan untuk membangkitkan kesadaran kebangsaan kita. Jadi kalau baca dokumennya, itu Ki Hajar Dewantara tuh menempatkan mata pelajaran sangat penting. Karena dengan mata pelajaran sejarah kita tahu jati diri bangsa, dengan mata pelajaran sejarah kita bisa mentransfer bahwa kita ini sudah punya kebudayaan sebelum orang Belanda datang. Orang Makassar itu sudah bangun kebudayaan sebelum orang Belanda datang. Sudah menguasai jalur lempah. Sudah tahu tentang bagaimana melaut sampai tempat yang jauh. Jadi kita tidak perlu Belanda untuk tahu itu. Nah, itu yang disebut dengan Indonesia sentris. Nah, inilah yang kesadaran sejarah itu yang tidak ada. Tidak ada di dalam ruh dari materi pelajaran sejarah di SMP dan SMA. Itu Pak Jumardi. Baik Pak Syukur, terima kasih. Sebelum saya persilakan, saya ingin juga ikut bertanya Pak Syukur. Ini untuk memantik teman-teman semua, Mas sekalian, karena ada peran politik yang sangat luar biasa dalam menyusun kurikulum, mempengaruhi kurikulum, terutama mata pelajaran sejarah. Hari ini dengan kebebasan berpolitik, partai politik yang ada sekarang kan sangat banyak nih Pak. Ada yang berajaskan agama masih ada, yang nasional ada. Nah, kedekatan dengan agama saja ini kurang juga andilnya terhadap mempertahankan atau meningkatkan pemahaman kesejarahan terutama bagi peserta didik. Padahal dari situ diharapkan peserta didik makin kuat, makin bangsa makin kuat. Nah, ini menurut Pak Syukur, kehadiran partai politik sendiri dengan isu yang sedemikian luas sampai dengan hari ini kita lihat perkembangan kurikulum mata pelajaran seperti apa, Pak? Ini sambil menunggu teman-teman yang lain menyampaikan pertanyaan karena terkait partai politik, Pak. Oke, terima kasih Pak Jumardi. Memang tesis saya di dalam disertasi, saya
saya dalam ujian saya bilang bahwa ada pengaruh yang kuat dalam penyusunan kurikulum, terutama kurikulum mata pelajaran sejarah. Di samping ada masalah akademik, masalah perkembangan macam-macam, tapi yang sangat saya perhatikan itu adalah pengaruh politik dalam penyusunan mata pelajaran sejarah. Itu sangat ada. Di Indonesia itu ada. Dan tidak hanya di Indonesia ternyata, dari penguji saya disebutkan di tempat lain juga ada. Ya paling nggak kalau 4 lain ada, saya menemukan di Indonesia. Ada. Sangat jelas sekali pengaruh politik itu. Nah, yang tadi ditanyakan oleh Pak Jumardi, tentang, ini kaitannya dengan ilham ilmunya, kesadaran sejarah. Kenapa sekarang kesadaran sejarah ini kontra di sisi lain di kalangan gerakan milenial itu muncul komunitas-komunitas sejarah. Itu bisa juga disebut sebagai kesadaran sejarah. Komunitas-komunitas sejarah, komunitas museum, komunitas kota tua, itu sejarah menjadi masalah publik. Sejarah publik itu luar biasa karena ada nilai ekonominya di sana kan. Jadi anak-anak itu kesadaran sejarah juga. Tapi kesadaran sejarah lain adalah tentang pentingnya ini diajarkan di sekolah, itu yang tidak ada. Tidak ada. Kenapa tidak ada? Sekarang ini kan Bapak, Ibu, saudara-saudara bisa lihat, bisa ukur lah orang-orang yang sekarang memegang kendali di partai, yang ada di pemerintahan, itu kan rata-rata usianya ketika 98 mereka baru sekolah itu. Bola SMP, SMA itu kan 22 tahun yang lalu. 22 tahun yang lalu, itu saudara, sebelum Orde Baru itu berakhir, saya ingat betul karena saya dulu wartawan, jadi sudah ada orang yang menganggap bahwa sejarah itu tidak penting. Saya pernah ngobrol dengan sejarawan senior Pak Taufik Abdullah. Dia malah menemukan di tahun 96 itu ada orang yang menganggap jelas-jelas bilang sejarah itu tidak penting. Nah, dan itu bukan orang sembarangan, eksekutif muda, cemerlang. Nah ini sudah berapa tahun sekarang melahirkan itu. Itu adalah generasi ya ketika dia sekolah menganggap mata pelajaran sejarah itu tidak penting dan membebani saja. Karena kan tidak diujikan, tidak jadikan peringkat. Iya, iya. Nah ini menurut saya kesalahan dalam menempatkan pelajaran sejarah. Pelajaran sejarah itu, tetapi penanaman nilai-nilai, nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai keindonesiaan, itu yang paling penting. Jadi bukan belajar sebagaimana orang kuliah di S1, belajar tentang ilmu sejarah. Nah ini, kalau itu yang diajarkan, ya sejarah sama dengan mata pelajaran lain. Jadi kembali ke pertanyaan Pak Jumardi, kenapa sekarang ini banyak orang tidak peduli? Ya karena mereka lahir di situ, mereka sekolah ketika mata pelajaran sejarah dianggap tidak penting, ketika mata pelajaran sejarah dianggap hanya membebani yang pelajar, harusnya dihidupkan lagi. Dihidupkan lagi, salah satunya menurut saya, kita harus tegas membedakan antara sejarah sebagai ilmu dan sejarah sebagai pendidikan. Sejarah Polri bahwa beda antara sejarah sebagai ilmu dan sejarah sebagai pendidikan. Dan nanti memberikan saran kepada pemerintah bahwa seharusnya untuk pendidikan sejarah itu begini. Bisa begitu Pak. Terima kasih. Baik, Pak Jumardi. Pak Syukur, terima kasih. Cukup memantik teman-teman sekalian, Bapak Ibu, peserta diskusi. Silakan jika ada yang ingin. Pak Jumardi, ini sampai jam berapa? Boleh enggak saya sedikit menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Syukur? Masih agak lumayan 20 menitan Pak Rasid. Ya bolehlah 5 menit lah. Monggo Pak Rasid dipersilahkan. Ya, baik, pertama-tama
secara pribadi saya juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun pada Adinda Dr. Syukur. Semoga sehat selalu dan sukses. Terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Syukur tadi itu sudah sangat baik. Kita punya tambahan pengetahuan terhadap bagaimana perkembangan kurikulum di Indonesia dan mata pelajaran sejarah. Nah, memang di tahun ini ya berkenaan juga dengan pandemi, kita juga seakan-akan juga kita ini juga kena seakan-akan kena pandemi sejarah juga ini ya. Sedikit ada mengagetkan kita oleh karena cara yang menurut kita sebagai anak bangsa pasti memahami bahwa perlu ada kesadaran sejarah karena memang tidak ada manusia pun di dunia ini yang tidak membutuhkan masa lalu. Ya. Tidak ada orang yang tidak membutuhkan itu oleh karena ketika dia ingin merancang, membangun, merencanakan masa depan, sudah pasti bahwa dia akan menoleh ke belakang, sudah pasti dia akan menggali ya apa yang tersimpan di masa-masa lalu itu yang nanti akan dijadikan sebagai bahan untuk kebutuhan masa depan. Nah, persoalannya kita ini memang perlu meyakinkan kepada pemerintah. Seperti yang disampaikan Pak Syukur tadi bahwa pemerintah reformasi atau periode reformasi ini di mana seakan-akan memang semua dibawa ke tiaknya. Nah, sekarang kalau partai yang ada sekarang ini tidak seperti itu. Jadi hampir partai-partai ini ada juga yang tanda kutip itu akan menjadi tanda kutip lawan daripada pemerintah. Oleh karena itu yang ada kesulitan oleh pemerintah tidak akan sama dengan Orde Baru. Nah, saya kira ada kaitannya dengan Pak Syukur ini selaku Ketua P3SI dan juga ada tadi anggota daripada ASI. Ini kita harus kerjasama ya untuk kemudian memberi pemahaman kepada pemerintah bahwa sejarah itu sangat penting. Ya. Di dalam membangun bangsa itu tidak hanya kita hanya melihat pada fisiknya, tidak hanya melihat pada ekonominya, tapi kita harus membangun. Nah, ketika kita membangun jiwa dan karakter sebagai bangsa Indonesia, membangun jiwa, ya, membangun spirit sebagai bangsa Indonesia, sejarah harus hadir, tidak boleh tidak. Ya, jadi betul-betul mata pelajaran sejarah ini harus didudukkan sebagai mata pelajaran yang menjadi indikator bahwa apakah bangsa itu, anak ini sudah bisa dijudge sebagai anak bangsa Indonesia. Nah, untuk itu ya kalau dia tidak bisa memiliki pengetahuan, sikap, keterampilan dan sebagainya sebagai anak bangsa Indonesia, ya jangan dibiarkan berlanjut. Dalam arti bahwa ya harus diuji. Apakah dia sudah memiliki itu pengetahuan, pemahaman dan keterampilan sebagainya sebagai anak bangsa yang memiliki karakter dan identitas sebagai bangsa Indonesia. Jangan sampai nanti dia besar dia menjual Indonesia. Jangan sampai dia besar kemudian tidak ada rasa nasionalismenya, rasa kepedulian kepada bangsa Indonesia. Mengapa begitu? Ya mungkin saja karena kita tidak memberi konten-konten pelajaran sejarah kepada mereka. Kita hanya bercerita saja, apalagi kalau guru-gurunya tentang itu, yang mana bisa memang diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu ya, saya kira tepat sekali ini kita ada pertemuan, apalagi pakar kurikulum dan pelajaran sejarah yang hadir bagi mahasiswa-mahasiswa kami
yang ada di UNM, saya kira ini menjadi satu renungan dan satu untuk kita kemudian bagaimana mendudukkan pelajaran sejarah sebagai pelajaran yang sangat dibutuhkan oleh anak bangsa Indonesia. Nah, ini penting. Jadi sekali lagi saya kira P3SI dengan aksi ini sudah saya lihat di media sudah mulai mendesak ya, karena ini kita ini Pak Syukur, Pak Jurani, ini kita ini besar juga ini, bisa kita jadikan diri kita sebagai pressure group terhadap pemerintah ini ratusan ribu kita ini ya, supaya pelajaran sejarah ini menjadi pelajaran yang sangat penting. Saya khawatir ya, karena ya di Amerika sendiri itu kalau pelajaran sejarah itu merah itu tidak lulus mereka itu. Ya, kita juga harus jadikan seperti itu. Ya, jadi kalau mau jadi berlanjut sebagai anak bangsa yang ini ya harus memilih. Nah, saya kira itu yang kemudian yang kedua memang harus ya, jadi kalau permasalahan di lapangan itu ya tidak bisa kita terbebas ya perguruan tinggi itu, karena kita yang mencipta guru. Nah, oleh karena itu ke depan ya kita harus merancang memang satu model pembelajaran yang menggunakan IT yang kemungkinannya oleh generasi milenial itu memang dibutuhkan. Sekarang ini generasi generasi 4.0 yang umumnya menggunakan kecanggihan teknologi. Nah, oleh karena itu juga kita harus hadir. Nah, terutama di pendidikan ini, betul yang disampaikan Pak Syukur bahwa memang kita harus membedakan antara pendidikan sejarah dengan ilmu sejarah. Nah, untuk di LPTK ya tidak usah terlalu bersemangat untuk mengembangkan ilmu berilah yang kepada Universitas Indonesia apa segala. Di setiap peristiwa itu yang akan kita tanamkan pada diri siswa kita itu yang penting. Dan jangan lagi ada konten yang berulang di Diponegoro SD, di Diponegoro SMP, di Diponegoro SMA, perguruan tinggi di Diponegoro. Tapi kita harus melihat bahwa apa yang dibutuhkan oleh generasi sekarang ini. Oleh karena itu ya tidak ada masalah. Memang pendidikan itu harus menjadi pilihan kontennya. Kalau kita ingin mendidik anak, membangun karakter dan jiwanya itu kita memang harus memilih. Harus memilih. Kalau kita mau jadikan petani itu petani yang modern, ya jangan beri cangkul, tapi beri traktor. Jadi kalau kita ingin membangun generasi yang bagaimana yang kita inginkan, ya kita kontennya jangan di Diponegoro terus, ya, tetapi kita harus lihat, misalnya jalur rempah di Indonesia. Nah, bisa saja orang kemudian menginspirasi bahwa kalau kita mau berusaha, kita ikuti jalur rempah. Itu yang harus dimunculkan itu. Saya kira demikian, sudah lewat 5 menit. Terima kasih Pak Jumardi, Pak Dr. Abdul Syukur. Ya, saya selaku ketua jurusan terima kasih lagi. Ini kehadiran Pak Syukur ini merupakan oasi atau di kegersangan selama ini hadir sebagai penunjuk di jurusan kami ya. Kepada Ananda Anidaku Bahri yang menggagas ini saya sangat berterima kasih. Prodi Pendidikan Sejarah ini menggagas satu pertemuan satu berkat. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rasid atas penguatannya. Ada satu poin yang saya catat yang sangat luar biasa. Berikan kebebasan materi sejarah ke ilmu murni, tapi konsentrasi di LPTK adalah bagaimana pendidikan itu menanamkan nilai-nilai dari materi yang sudah ada. Begitu Pak Rasid ya, penguatan yang sangat luar biasa. Terima kasih Pak Rasid, sekaligus mengingatkan kita semua yang berada di LPTK. Kalian suka curi-curi kesempatan Pak Rasid, ikut-ikut meneliti yang sebagai ilmu itu. Tapi tentu ternyata
peran politik memang betul-betul jangan-jangan memang sengaja-sengaja Pak Syukur, sengaja-sengaja partai politik membuat alih-alih untuk memajukan bangsa karena merasa belajar sejarah itu tidak penting. Jadi alih-alih dasar itu sejarah tidak perlu dipelajari di sekolah. Baik, teman-teman, Bapak Ibu yang berbahagia, kita masih ada waktu, kita masih ada sekitar 10 menit sebelum berakhir kegiatan ini. Kalau ada yang ingin disampaikan, silakan. Atau mungkin ada yang ingin menyanggah materi Pak Syukur, dipersilakan. Saya beri kesempatan kepada teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Dipersilakan. Ini tadi ada Pak Rahmat Hidayat, teman waktu berkunjung di Makassar. Pak Rahmat Hidayat, sehat? Oh, sudah tidak ada Pak Rahmat Hidayat. Baik, silakan yang Pak lain Syukur, yang ingin menyampaikan Pak pendapat Jumardi. atau Pak Jumardi. Iya, silakan Pak Bari. Baik, terima kasih silakan. banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ada 3 hal yang saya akan sampaikan terkait dengan diskusi kita hari ini. Yang pertama itu terkait dengan pedagogi kritis yang kalau misalnya kita lihat dari kacamata pedagogi kritis itu sangat jelas bahwa mata pelajaran sejarah hari ini yang mulai dari kurikulum awal sampai misalnya di kurikulum 2013 itu sangat jelas hanya memenuhi hasrat kelompok tertentu saja, termasuk dalam hal ini adalah pengembang kurikulum sebenarnya. Karena bagaimanapun di pengembang kurikulum ini sebenarnya yang paling berperan penting dalam penyusunan kurikulum sejarah di Indonesia. Kita lihat bersama di kurikulum sejarah di Indonesia itu hampir tidak melibatkan para ahli kurikulum dalam penyusunan kurikulum, termasuk kurikulum pendidikan sejarah. Baru-baru ini juga memancing kembali para pengembang kurikulum untuk mengeluarkan statement sehingga apa yang terjadi justru menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang kedua, menurut Taufik Abdullah yang pernah saya baca bahwa salah satu hal yang mendasari kenapa pembelajaran sejarah hari ini sampai hari ini tidak dianggap berhasil di Indonesia karena pembelajaran sejarah itu sebenarnya hanya pada hafalan pelajaran saja, tidak mengintegrasikan misalnya nilai-nilai karakter yang ada di dalamnya. Kemudian ahli Wija sebenarnya juga mengemukakan bahwa pembelajaran sejarah hari ini dianggap gagal karena kurangnya strategi yang dilakukan oleh guru dalam pembelajaran. Mungkin di tingkat perguruan tinggi juga terjadi seperti itu. Pembelajaran sejarah lokal misalnya yang jelas sangat bagus diintegrasikan dalam hal ini living history itu tidak dilakukan oleh para guru ataupun dosen. Saya kira dari saya itu Pak Jumardi. Saya kira masih banyak dari mahasiswa saya yang mau bertanya. Kita berikan kesempatan kembali 2-3 orang kalau masih ada yang mau bertanya. Silakan kembali Pak Jumardi. Baik Pak Bahri, terima kasih. Kita tampung dulu. Baik, silakan mahasiswa sekalian, adik-adikku, Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pendapatnya terkait kurikulum atau pelajaran sejarah di Indonesia. Dipersilakan. Atau jaringan memang sedang terganggu mungkin Pak Bahri? Ya. Terdengarkah? Ya, kita persilakan Pak Syukur untuk closing statement terkait dengan kuliah umum kita hari ini, Pak Jumardi mungkin. Oke, baik, siap. Baik, Pak Bahri, peserta dan seluruh peserta diskusi. Setelah itu Pak Jumardi, panitia meminta untuk kita foto bersama. Panitia mau screenshot hasil jeprekannya. Sebentar. Ini agak-agak jaringan terganggu sepertinya ini. Jelas nggak Pak Bahri? Jelas. Jelas. Baik Pak Bahri, terima kasih. Pak Abdul Syukur, masih terdengarkah suara saya Pak Abdul Syukur? Alhamdulillah masih terdengar. Alhamdulillah. Baik. Bapak Ibu mahasiswa peserta kuliah umum
di hari ini. Kita sudah sama-sama mendengarkan bagaimana ya yang kemudian di tiap periodenya selalu mengalami perubahan, karena perubahan ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk memenuhi hasrat segelompok orang, bahasa Pak Bahari, terkait pembelajaran sejarah di sekolah. Tentunya kita semua harus sama-sama memahami bagaimana proses terjadinya kurikulum, proses kurikulum yang kemudian terjadi seperti yang disampaikan Pak Syukur, partai politik berperan sampai dengan hari ini, hari September 2020, seperti yang disampaikan Pak Syukur, terjadi ada kejadian yang sangat luar biasa terkait kurikulum mata pelajaran sejarah. Mudah-mudahan Bapak Ibu peserta diskusi mahasiswa sekalian bisa memaknai pertemuan kita ini dengan sangat luar biasa. Artinya ini kesempatan Bapak mahasiswa untuk mendalami bagaimana kemudian mata pelajaran sejarah membawa dampak yang baik bagi siswa, terutama mengaitkan dengan bukan ilmu tapi pendidikan, bagaimana nilai-nilai itu benar-benar tertanam ke peserta didik, sehingga mata pelajaran sejarah tidak menjadi mata pelajaran yang membosankan, sehingga mata pelajaran sejarah menjadi mata pelajaran yang penting. Kalau bahasa Pak Rasid, bahkan di Amerika kalau merah nilainya tidak. Pak Syukur yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mohon dapat memberikan closing statement Pak Syukur terkait diskusi kuliah umum kita di siang hari ini. Dipersilakan Pak Syukur. Terima kasih Pak Jumardi. Saya terus terang sangat senang sekali saling berbagi pengetahuan dengan teman-teman dari Universitas Negeri Makassar dengan para mahasiswa, dan saya yakin orang-orang Makassar itu kalau pertemuannya live ini langsung di daring, Surabaya akan bertanya orang Makassar tuh berani bertanya itu. Beda dengan orang Jawa live ya, di live. Ini kan bukan jaringan. Dimakan sejarah. Kenapa sangat tinggi politik, keamanan dan ketertiban. Ini yang menurut saya perlu kita lihat dari apa yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Karena kita fokus Orde Baru, bukan berarti Orde Baru lebih baik dari yang lain. Presiden Soekarno juga udah lama juga begitu, pemerintah yang lain juga begitu. Cuma karena fokus kita sekarang Orde Baru, kan saya ini mengkomparasikan antara reformasi dengan Orde Baru, tidak dengan pemerintahan lain. Jadi di situ Orde Baru itu berbeda dengan reformasi, dia memahami betul pentingnya menguasai mata pelajaran sejarah, khususnya bukan mata pelajaran sejarah di perguruan tinggi, tapi mata pelajaran di SD, SMP, dan SMA. Itu yang diperebutkan. Kenapa? Karena mata pelajaran sejarah lah yang bisa mengubah pandangan orang. Ingat, pelajaran sejarah itu fungsinya dua. Dengan belajar sejarah kita bisa tambah akrab, bisa juga kita bermusuhan dengan belajar sejarah. Tergantung gurunya saja, dia mau milih yang mana ketika di kelas itu. Apakah dia mau menjadikan sejarah sebagai faktor pemecah belah atau menjadikan sejarah sebagai faktor integratif. Tergantung gurunya. Nah, guru itu supaya tidak bebas harus diatur oleh pemerintah lewat kurikulum, lewat pengawasan dan lain sebagainya. Karena guru itu dia harus mendukung pemerintahan yang ada. Karena fungsinya itu. Jadi menurut saya itu. Jadi menurut saya pelajaran sejarah adalah pelajaran yang syarat dengan kepentingan politik, terutama di SD, SMP, dan SMA. Tidak heran kalau yang kemarin September
2020 yang kemarin itu polemik tentang mata pelajaran sejarah, itu kan berbau-bau politik juga. Ya, pakat. Perdebatan kedudukan mata pelajaran sejarah itu berbau politik itu. Partai-partai besar kan turun tangan. Betul, betul. Kemudian materi sejarah, apakah itu perlu diajarkan, apa tidak diajarkan, itu kan politik, bukan semata-mata sejarah. Nah, inilah kita harus sadar, ada adik sekalian yang mahasiswa prodi sejarah UNM, bahwa Anda adalah manusia yang diperebutkan nanti. Anda calon guru, Anda diperebutkan oleh semua kekuatan politik karena Anda dianggap mampu mempengaruhi orang banyak. Maka itu belajar politik. Masa sejarah jangan apolitik. Nanti dimanfaatkan orang. Gitu, saya kira. Terima kasih. Selamat berkarya. Mudah-mudahan Anda menjadi orang yang sangat baik, bisa mengembangkan pelajaran sejarah, dan kita bisa bertemu dari luring nanti insya Allah, entah tahun depan atau tahun kapan, kita insya Allah bisa ketemu di Jakarta atau di mana saja. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dengan berakhirnya closing statement, perlu digarisbawahi mahasiswa sekalian bahwa kalian nanti akan menjadi orang yang diperebutkan. Itu harus dicamkan, ditanam baik-baik bahwa kalian adalah nanti akan diperebutkan. Itu keren itu bahasa itu. Dengan berakhirnya closing statement dari Pak Abdul Syukur, berakhir pula kuliah umum siang hari ini terkait dinamika pembelajaran sejarah di sekolah di Indonesia. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas perhatian seluruh peserta. Pak Syukur saya ucapkan terima kasih, Pak Bahri, Pak Rashid, dan Pak Dekan saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, selanjutnya tadi arahan Pak Kaprodi, semua diminta untuk menghidupkan videonya karena akan diambil gambar sebagai bentuk dokumentasi kegiatan kita. Sebagai bagian dari sejarah juga ini, ketika kita bertemu harus ada bukti apa pernah ada kegiatan. Baik, silahkan dihidupkan dan panitia silahkan mengambil dokumentasi kegiatan kita di siang hari ini. Kepada Mbak Magdalena saya persilahkan. Ya, saya kembalikan ke Mbak Magdalena. Ali dan semua partisipan yang telah hadir pada hari ini. Untuk kebutuhan dokumentasi, silahkan para partisipan untuk menyalakan videonya, mengaktifkan videonya. Baik, saya screen 1, 2, 3. Sudah? Ya? Iya, sudah. Baik, saya serahkan ke Mbak Magdalena untuk kegiatan selanjutnya. Ya, baik. Terima kasih semuanya yang telah hadir pada hari ini di room ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Untuk selanjutnya, nantikan kegiatan webinar selanjutnya dari Prodi Pendidikan Sejarah FIS UNM. Ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak semua. Terima kasih banyak Pak Syukur, Pak Jumardi, Pak Jirasid, Pak Dekan, dan teman-teman yang lain. Pak Najabudin, sehat? Alhamdulillah. Terima kasih Pak Syukur. Saya tidak. Ya, sehat. Lama kita nggak ketemu. Senior saya. Saya baru Pak Najabudin. Salam hormat. Alhamdulillah, baik Pak. Baru lihat, mohon maaf. Mohon maaf, baru lihat Pak. Terima kasih banyak sekali baru lagi, terlihat. Pak Jumardi. Baru terlihat. Pak Rashid. Ya. Yang sah. Gimana Pak Bahri? Arahan? Insya Allah kegiatan kami selanjutnya di Prodi Pendidikan Sejarah akan bekerja sama dengan Prodi Antropologi, akan melaksanakan webinar internasional
yang melibatkan dua pembicara dari luar negeri, satu dari Pennsylvania, satu dari New York kalau tidak salah. Sementara kami masih dalam tahap konfirmasi dengan pembicara. Dekat ini kami akan konfirmasi ulang mengenai kegiatan kami selanjutnya. Terima kasih. Kemudian Pak WD2, Pak Ketua Jurusan, Pak Dr. Abdul Syukur, insya Allah kita akan ketemu kembali Pak Jumardi. Insya Allah kapan-kapan ke Jakarta lagi, lama tidak ketemu. Kami juga tunggu, mudah-mudahan ini COVID cepat berlalu dan bisa bertandang kembali ke Makassar. Pak Jumardi, Coto Makassarnya yang rindu sama Pak Jumardi loh, Pak Jum. Iya. Iya itu. Kalau saya yang ingat itu ini aja. Ikan bakar juga. Cumi apa? Kepiting ya. Sama iya Pak Syukur. Pak Anda pernah lagi ngirim Pak Syukur, aduh. masih ada kok yang kemarin. Luar biasa itu. Saya memang selalu menitip orang-orang di Makassar. Jalan-jalan lagi ke Makassar, Pak. Insya Allah Pak. Insya Allah saya Makassar itu kalau sekali datang rindu terus itu mau datang lagi. Betul kan statementnya sama Pak Bahri. Bikin rindu memang ya Pak Syukur ya, bikin rindu Pak. Ya mudah-mudahan nanti ini ada hal yang positif, paling nggak bersilaturahmi. Saya bertemu dengan Pak Bahri, Pak Rashid, Pak Najamuddin. Dulu pernah bertemu tapi Pak COVID ini jarang-jarang kita bertemu ya. Senior, terima kasih. Assalamualaikum. Pak Biasa, terima kasih. Terima kasih Pak Dekan, terima kasih. Mudah-mudahan ini karena namanya sama dengan mahasiswa saya, Pak Jumardi dan Pak Jumadi, mirip, beda R doang. Ya. Mudah-mudahan Pak Jumardi nanti seperti Pak Jumadi ya, seperti Pak Dekan. Iya, karir ini ada mahasiswa Pak Syukur, mantan mahasiswa Pak Syukur, Pak Herudin. Nah, mau komunikasi. Herudin, Pak. Apa kabar Pak Herudin? Waduh, iya nih mahasiswa saya nih. Ini tentang sejarah lokal. Menguji tesis kemarin. Sehat Pak Herudin. Sehat. Alhamdulillah sehat Pak. Kami tunggu di Makassar. Insya Allah nanti saya akan ini. Dan memang saya ini ternyata Pak Jabudin, Pak Bahri, ternyata saya bicara tentang disertasi saya tuh 5 kali seminar. Besok itu lagi, itu tentang polemik dan solusi, polemik mata pelajaran dan solusinya. Saya senang aja sih, karena ternyata disertasi saya yang sudah lama saya lupakan, ternyata muncul lagi di bulan September. Pak Syukur itu enggak ada. Jadi ada. Pak Syukur itu enggak ada rencana ya? untuk buku kan Pak Syukur ya disertasinya. Kenapa? Ada rencana untuk bukukan? Rencana ada. Biasa kan ada yang kurang-kurang. Tapi itu saya terus terang